kasih Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan kesehatan cepat Kabupaten Bogor dengan saya sendiri. Di sini saya akan belajar dan berbagi ini saya sendiri. Kemudian pengajar praktik yang kebetulan memang akan datang minggu depan, karena di hari Rabu seperti biasa. Kemudian kalau Bu Arif fasilitator dia ada kemudian saya secara daring. Kemudian di sini yang pertama kita akan belajar tentang filosofi pendidikan Indonesia. Mungkin sudah tidak Arif dengan Ki Hajar Dewantara sudah pernah tahu dan filosofinya ingat tulada ing maja mangun karso tuturi handayani, yang kita kenalnya slogan yang tuturi handayani sebagai slogan pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu menuntun anak, bukan menuntut. Kan kadang-kadang kalau yang diterapkan biasanya guru menuntut ya, anak harus bisa, harus tidak. Jadi sebenarnya itu guru itu dituntun anak. Anak bisanya jalannya merangkak, ya kita tuntun secara merangkak pelan-pelan. Kalau anaknya memang bisanya berlari, ya kita ikutin seperti itu. Kemudian di sini pelajar sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan adanya profil pelajar Pancasila. Ini sudah pernah dengar ya, jauh. Jadi di kurikulum saat ini dan kedepannya kita itu menghadapi untuk menjelang 2045 100 tahun Indonesia Emas. Kita untuk anak-anak itu diharapkan mampu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Kemudian bernalar. Kemudian mandiri. Ada 6. Selanjutnya untuk di tahun ini katanya akan disatukan, jadi hanya 5 sesuai dengan sila Pancasila. Jadi ada bagian poin mandiri nanti digabungkan. Itu. Kemudian sumber daya dan potensi. Nah, sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapainya profil pelajar Pancasila, kita perlu dengan satu, visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, guru dan tenaga kependidikannya. Kemudian yang ketiga, peserta didiknya dan tempat ada lingkungan sekolah. Semua itu ada satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Kita sudah ada misalnya 3 GTK-nya, peserta didik dan lingkungan sekolah, tapi visi dan misinya belum ada. Nah, itu harus dilakukan. Alhamdulillah kalau kita di sekolah ketika membuat visi dan misi ditemukan bersama ya, tidak berdasarkan satu pihak, tapi kita berembuk baiknya apa dan untuk kedepannya sekolah kita. Kemudian, saya juga dulu, mungkin Bapak Ibu juga seperti ini ya, merasa keterlibatan siswa itu hanya sedikit 10%, merasa guru yang paling banyak 35%, kemudian ada andil keluarga, lingkungan, kurikulum, dan juga media bahan ajar. Ternyata setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, nah ternyata yang lebih banyak perannya itu adalah siswa itu sendiri, sebanyak 55%. Sedangkan sekolah, baik itu gurunya, lingkungan sekolahnya, bahan ajar itu hanya 15%. Sama andilnya dengan masyarakat dan juga keluarga. Jadi semuanya kembali lagi dari siswa itu sendiri. Seperti ini. Kemudian, nah, ada juga yang maksud dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana guru sebagai agent of change dunia pendidikan mempunyai nilai dan peran terutama sebagai guru penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu goal akhirnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana guru yang bergerak maka bangsa maju dan siswanya yang berkualitas secara kodrat masa dan zamannya. Nah, untuk nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mandiri. Mungkin paham ya, guru-guru sekarang sudah mandiri, cari bahan sumber silakan di Google, di YouTube, berbagi informasi dengan teman-temannya dengan cara bernilai
dengan rekan kerja di sekolah, di gugus maupun dan sebagainya. Kemudian inovatif ketika misalnya kemarin ya saya lihat guru pengajar kelas 6 mengajarkan planet, karena kan kita nggak mungkin ya kalau laku planet ini kan luas, jadi dibuat miniaturnya seperti itu, harus inovatif. Kemudian berpihak pada murid, jadi ketika ada masalah kita harus berpihak pada murid, jangan sampai misalnya ada permasalahan, nah kita harus lihat dulu apa sih, nah cuma belajar juga sama, kita harus berpihak pada murid maunya seperti apa, kita ikutin. Kemudian terakhir adalah reflektif, kita bercermin berkaca apakah sudah bagus pembelajaran kita saat ini, ketika memang ada yang belum ya kita perbaiki sebagai refleksi diri. Kemudian peran guru penggerak, nah peran yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Memimpin pembelajaran mungkin sudah ya, kita memimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kita berada di komunitas KAD, itu bisa salah satunya. Menggerakkan, kita ikut berpartisipasi, berarti kita sama dengan menggerakkan komunitas kita itu. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru gitu. Ketika ada yang memang ingin kerjasama, kita ikuti kerjasama. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Misalnya seperti gubernur menjadi pemandu, atau misalnya Pak Japan ketika ada kegiatan agama Marawis menjadi coach bagi kita semua sebagaimana secara Marawis, seperti itu bisa. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Di kelas kita bisa mewujudkan murid itu bisa memimpin dirinya sendiri, minimal baru memimpin teman-temannya. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ini perannya berarti sama dengan mempunyai nilai. Kemudian nilai menggerak, nilai apa? Berarti berperan juga bahwa itu menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian untuk nilai kolaboratif berarti berperan juga dalam mendorong kolaboratif antar guru. Kemudian juga untuk nilai reflektif, contohnya menjadi coach bagi guru lain. Kemudian untuk mandiri tadi mewujudkan kepemimpinan murid. Contohnya berpihak pada murid adalah siswa. Guru itu berpihak pada murid dalam belajar, membuat situasi pembelajaran dan juga pengolahan kelasnya semuanya berdasarkan keinginan siswa itu sendiri. Siswanya seperti apa karakternya dan jangan sampai kita membuat suasana formil sesuai dengan keinginan gurunya, tapi harus berdasarkan keinginan siswa, berdasarkan kondisi siswa, kemudian keinginan siswa seperti apa, itulah yang disebut berpihak pada murid. Kemudian berpanik, jadi guru mampu menggerakkan komunitas praktisi ketika ada ruang di gugus kalau KKD itu bisa dipakai untuk kita pembelajaran, model-model sejarah. Kemudian juga dengan sama dengan juga berkolaborasi, kita bekerja sama dengan guru dari sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga kita menjadi coach bagi guru lain, jadi kita merefleksikan kita merefleksikan kinerja kita sekarang. Dan juga untuk selanjutnya nanti kita mikir kepemimpinan murid. Murid itu diajak untuk memimpin dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pihak yang dapat membantu dalam mencapai gambaran diri. Tentunya yang pertama adalah pimpinan. Pimpinan itu memberi dukungan dan secara model yang ada untuk kita. Kemudian rekan guru memberikan feedback kepada kita. Apa sih kekurangan kita? Apa saran untuk kita ataupun kritikan untuk kita? Kemudian komunitas sekolah sebagai koneksi komunikasi kita dari pihak luar. Kemudian siswa sebagai reflektor, apakah kita menyadari model pembelajaran kita sudah tepat atau tidak. Kemudian warga itu memotivasi kita sebagai guru. Kemudian isi guru penggerak itu pertama adalah mengelola perubahan tersebut, dimana menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman dan bermakna bagi diri seperti sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak, karena tidak ada yang mau perubahan negatif, semua pasti ingin melakukan perubahan tersebut. Di mana perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Nah, inilah salah satu tujuan fisik itu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini untuk yang akan datangnya. Kemudian fisik juga membantu kita untuk atur eksekusinya. Berarti kita harus atur untuk
secara review tapi harus apa dulu berarti kita buat misalnya ada Jumat Kamus, kemudian adanya pelatihan pembinaan tentang tata tingkah upacara bendera ya. Kemudian nah inilah tadi rancangan teori apresiatif. Ini contoh yang kita jabarkan bagian BD pada pertanyaan, haknya ambil pertanyaan, BD dari sama dijabarkan rencana dan eksekusi. Ini contoh-contohnya yang sudah saya terapkan di kelas di sebelah kanan bisa dilihat buat pertanyaan seperti itu. Kemudian kita yang sudah kita lakukan tentang budaya positif. Budaya positif di sini kita membahas tentang materi yang pertama perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Dimana kita harus paham disiplin itu apa. Saat ini kan mungkin kita sering ya dengan disiplin, tapi kadang kita dalam hati kita benar nggak sih disiplin itu? Kita jelas disiplin di mana ada kemerdekaan bebas. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat set disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, juga penguasaan lain mendisiplinkan diri. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan diri, berarti kita disiplin dari luar. Saya dari sini kantor pergi aja saya punya. Sama gerbang masih ada. Saya mah apa? Estafet di sana. Ya, kantor pergi aja. Ya Pak. Nah ini yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka. Kemudian dengan adanya disiplin, berarti kita harus paham dengan motivasi perilaku manusia. Nah, untuk memotivasi itu ada 3 yang harus memotivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Pastikan kita berperilaku itu disiplin itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti kita ingin mendapat pengakuan dari pihak luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian dengan adanya disiplin, motivasi berperilaku, ada juga yang dikenal dengan keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan. Nah, apa bedanya keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan? Mengapa kita kenal keyakinan kelas? Mengapa tidak keyakinan kelas saja? Nah, di sini dipaparkan bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan keselamatan. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa, agama itu semua. Jadi kita benar-benar netral. Nah, dengan keyakinan adalah suatu proses untuk mendengarkan, mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan. Jadi keyakinan itu tidak hanya mendengarkan peraturan dari luar, tapi kita harus meyakini dari hati kita yang paling dalam. Bagaimana mereka harus berperilaku seperti ini atau seperti itu. Ya. Kemudian, prosedur membentuk keyakinan kelas. Karena ini suatu hal yang masih asing di sekolah kita. Karena biasa kita mengenalnya dan menerapkan ke anak adalah peraturan kelas dan peraturan sekolah. Nah sekarang kita ganti, coba kita berubah menjadi sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang pertama adalah mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi silakan kita tampung dari anak-anak tentang peraturan yang disepakati di kelas. Jadi keyakinan kelas adalah peraturan yang disepakati di kelas. Yang kedua, dicatat semua masukan, masukan dari anak kita catat. Kemudian setelah itu kita tulis boleh di papan tulis atau di poster atau di apa boleh. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas, ganti kata-katanya menjadi sebuah kata-kata yang positif bukan negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, itu kan negatif. Kita rubah, berjalanlah di kelas atau di koridor. Tidak ada jangan, kata-katanya semua positif. Kemudian yang keempat, pilih kembali dan
walaupun memang itu bebas berdasarkan anak-anak, tapi kita sortir lagi apakah ada yang memang negatif, kita ubah ke positif, kemudian apakah ada yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, kita kembalikan. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas itu setiap beberapa waktu, misalnya per minggu kah, per bulan kah, atau per semester. Kemudian setelah itu setelah selesai dibuat, disepakati ulang, kemudian disetujui, ditandatangani oleh kelas tersebut, oleh gurunya, oleh ketua kelasnya, boleh. Kemudian letakkan di dinding kelas, disimpan ya. Kita harus simpan di depan, tertutup sama banner, mohon maaf. Itu adalah keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa-siswa di kelas. Nah, ini yang tadi kembali lagi antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon yang sebelah kiri dan untuk teori kontrol sebelah kanan. Di mana realitasnya kita itu sama. Sedangkan berdasarkan teori kontrol bahwa kita itu berbeda. Walaupun saya guru, bisa Bapak Ibu juga guru, tapi kebutuhan kita beda. Saya guru kelas 6 butuh siswanya yang seperti apa? Ibu guru kelas 1 berarti butuh siswanya yang seperti apa? Misalnya saya butuh siswa yang paham materi tentang bangun ruang. Nah, kalau untuk kelas 1 mungkin tidak sampai di situ kebutuhannya. Cukup anak mampu menghitung bilangan 1 sampai 10. Mengoperasi hitung, menyelesaikan operasi hitung bilangan 1 sampai 10. Nah, kalau saya kan tidak bisa seperti itu, jadi kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kita ada di depan, mungkin Bapak Ibu melihat gambar itu seperti apa? A bisa, tapi saya beda lagi. Kemudian yang ketiga juga sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau untuk stimulus respon itu orang itu harus sama dengan kita. Nah, sedangkan untuk di teori kontrol kita berusaha memahami ketika orang beda, ya sudah tidak masalah gitu. Memang karena kita memang diciptakan berbeda-beda. Jadi ketika ibu berpikir seperti itu tidak masalah. Yang penting tujuan kita, goal kita ke akhir itu sama. Walaupun memang langkahnya itu pandangannya itu seperti halnya langkah kita. Mungkin ada yang berlari cepat, ada yang berjalan santai, ada yang merangkak. Nah, itu masalah. Yang penting kita sampai ke garis finish kita itu. Nah, kemudian untuk stimulus selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau seseorang sudah berperilaku negatif buruk, berarti dia adalah suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Nah, mungkin seseorang berperilaku negatif, kita harus telusuri. Nah, kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada tujuannya. Apakah ingin mencari perhatian dari orang lain, dari gurunya, dari temannya? Nah, seperti itu. Kita harus telusuri dulu asal usulnya. Mungkin seseorang bersifat negatif tidak bukan keinginan dia gitu. Pasti ada yang melatar belakanginya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrol tidak bisa. Yang bisa mengontrol saya ya hanya saya sendiri. Walaupun memang ada stimulus dari luar, ada dorongan atau ada bisik-bisikan gitu, tapi tetap yang memutuskan saya melakukan A atau B adalah saya sendiri. Kemudian kan kalau untuk stimulus itu tadi kan orang lain bisa mengontrol saya, berarti saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk di teori kita tidak bisa karena saya memutuskan semuanya berdasarkan saya sendiri, berarti saya juga tidak bisa mempengaruhi orang lain. Ketika misalnya anak murid kita, kamu besok harus pakai baju warna merah, padahal itu besok itu adalah hari libur. Nah, berarti kan di luar keyakinan kelas kita tidak bisa mempengaruhi siswa kita harus pakai baju merah. Kalau dia hari libur ya terserah dia, terserah siswa itu sendiri mau pakai baju apapun. Seperti itu. Dan ya, maaf ada yang salah boleh nanti kita di akhir kita sharing tentang dia. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Jadi ketika kita membujuk gagal, nah ketika yang tadi anak murid saya disuruh pakai baju merah itu gagal, maka saya melakukan pemaksaan. Kamu besok wajib. Nah, itu untuk stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol tidak bisa kita melakukan seperti itu, tapi kita adanya dengan kolaborasi.
kolaborasi, besok kita janjian yuk, kita pakai baju warna merah. Jadi hanya sebuah pilihan-pilihan. Ketika memang tidak bisa, ya nanti kan ada masukan. Tidak bisa, jangan warna merah terlalu gejreng, bisa kita warnanya biru atau apa. Jadi saling bertukar pendapat. Kemudian terakhir, kode berpikir adalah menang dan kalah. Untuk teori kontrol, di mana kode berpikir itu adalah menang-menang. Dia menang ya saya juga menang. Ya. Jadi tidak ada sistem saya menang atau kalah, tidak ada seperti itu ya. Jadi semua sama satu level. Kemudian selanjutnya di sini ada yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat ya dari gambarnya juga. Yang pertama adalah kesenangan, belonging, kemudian ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada penguasaan, kebebasan, seperti itu. Nah, jadi dan juga sertifikat bertahan hidup. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama utama itu adalah bertahan hidup. Semua manusia, tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga pasti ingin bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, kita itu namanya kita tidak harus selalu kita antara lawan jenis, tapi antara cinta guru dan siswa ingin diterima. Berarti kan ketika saya mencintai murid saya, berarti saya itu ingin diterima oleh murid saya supaya dia mencintai saya. Nah, ketika saya mencintai murid, berarti murid saya itu sudah diterima oleh saya karena saya sudah mencintai murid saya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, di mana walaupun memang di satu kelas itu ada keyakinan kelas, tapi kan tetap kita suatu saat kita merasakan pengakuan atas kemampuan kita. Saya seorang guru, berarti saya berkuasa di kelas ini karena ada sebuah pengakuan seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Nah, di sini kan misalnya contohnya di kelas kita siswa beraneka karakter, mereka diberikan kebebasan mau seperti apa pembelajarannya. Kemudian kesenangan untuk fun, kita semua butuh kesenangan. Seperti halnya kemarin kan kita ada libur Imlek, kemudian libur akhir semester. Nah, itu butuh kesenangan untuk mengembalikan semangat diri kita, pikiran-pikiran kita, ide-ide kita. Selanjutnya ada yang disebut dengan posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama ada sebagai untuk membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai monitor dan pemantau, kemudian saya sebagai manajer. Jadi untuk tahapannya ini semuanya disesuaikan dengan kondisi kita di sekolah, kondisi kita dengan siswa. Nah, posisi kontrol yang kita butuhkan seperti apa? Jangan sampai kita karena saya merasa saya paling berkuasa, saya ingin saya penghukum terus-terusan. Tidak, karena tidak efektif juga kita sebagai penghukum. Alangkah lebih baiknya kita itu berada pada posisi manajer. Di mana posisi terakhir ini manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi kita bareng-bareng menggandeng siswa kita sendiri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilaku yang sudah dia langgar dari keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kemudian mendukung siswa untuk menemukan solusi dan penyelesaian masalahnya sendiri. Misalnya yang sudah saya dapati misalnya seperti ini. Ketika ada misalnya Aman datang ke sekolah kesiangan dan dia juga pakai sepatu warna putih. Padahal peraturan keyakinan di sekolah itu bahwa setiap siswa harus memakai sepatu warna hitam dan datang maksimal jam 7, karena jam 7 itu dimulai pembelajaran. Ketika dia datang jam 7:10 dan memakai sepatu warna putih, posisi sebagai manajer itu dia mampu memposisikan. Ditanya dulu kenapa dia datang terlambat, kenapa memakai sepatunya warna putih. Nah, ternyata usuk dia itu bangun kesiangan. Jadi dia tidak melihat sepatu yang dia pakai, dia langsung aja masuk pakai sepatu. Dulu itu sama-sama dua-duanya putih ya, tidak sebelah-sebelah. Maka setelah dia kita tahu alasannya, kita tanya, dia merasa melanggar tidak? Setelah dia menyadari ya tidak menjalani keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, maka dia salah. Ya, ini saya salah. Berarti saya harus ketika tanya dia salah, kita tanya lagi, menurut kamu apa nih solusinya? Jadi akhirnya dia berpikir lagi, kita hanya
meyakini dirinya bahwa dia harus kembali berdisiplin, nah seperti itu. Nah, untuk hukum, untuk seorang guru yang menghukum, dia pasti langsung kamu telat, kamu berdiri di lapangan misalnya selama setengah jam panas-panasan, buka sepatu kamu tidak boleh pakai sepatu. Itu sebagai penghukum. Nah, kalau untuk membuat merasa bersalah, dia lagi, kenapa tuh kamu datang siang? Kenapa kamu sempat malam penting? Itu terus saja merasa dia bersalah. Nah, kalau untuk sebuah teman, dia tuh tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid mulai persuasif. Jadi, oh ya udah, ternyata kamu ini ya harus seperti apa ini ya. Jadi sebagai teman. Kemudian monitor pemantau hanya mengawasi saja. Kamu nanti sih awasi ya sekian. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk identitas gagal, di mana identitas yang gagal seperti apa hukumannya. Nah, untuk disiplin, berarti kalau sanksi seperti apa, untuk restitusi seperti apa. Boleh dilihat ya di sini saya sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Nah, sedangkan untuk identitas yang berhasil, yang sukses, minimal kita sebagai sanksi lah. Kita jangan sampai menerapkan sebuah hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi, kemudian tidak nyaman bagi anak itu sendiri, kemudian korban mendapatkan keadilan tapi murid akan tersakiti. Sedangkan sanksi, nah, jadi sanksi itu garis tengah antara restitusi dan hukuman. Nah, berarti setelah kita pelajari di sini, usahakan seorang guru itu harus berada di posisi ini. Kita sebagai seorang restitusi. Posisi kontrol yang tadi manajer itu dia lebih restitusi, di mana merupakan pilihan. Jadi nanti anak sendiri yang memilih pilihannya, apakah dia memilih A atau B. Kemudian dan itu kamu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau untuk hukuman hanya waktu itu saja, nanti ketika suatu saat pasti akan kembali kambuh seperti itu. Untuk restitusi nanti tidak akan berlaku jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan gantinya. Kemudian anak kita mendapatkan penguatan. Oh iya, itu saya salah. Jadi tidak disiplin. Artinya harus disiplin, mendisiplinkan diri itu harus seperti apa? Dan di sini ada. Kemudian masalahnya sudah dikerjakan. Sedangkan untuk hukuman malah meningkatkan suatu perilaku agresif, asik. Nah, kalau untuk sanksi ada penguatannya, tapi hanya kalau pendek. Sedangkan untuk restitusi masalahnya itu terpecahkan. Nah, termasuk juga di sini murid belajar bertanggung jawab. Nah, kedatangan sanksi hanya ada monitoring saja terus menerus dari guru. Sedangkan siswa itu sendiri tidak memiliki andil. Untuk hukuman tidak berjalan bila muridnya tidak takut. Jadi ketika anaknya sudah tidak takut, tidak ada rasa takut sama guru, itu hukuman juga tidak akan bermanfaat. Ada nggak ada rasa takut? Cuma itu doang sampai ada seperti itu. Tetapi untuk restitusi adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang supaya kembali ke tadi aman, supaya dia tidak datang terlambat dan tidak memakai sepatu warna putih. Harus seperti apa? Jadi restitusi itu dibuat supaya nanti ke depannya itu aman, tidak pernah melakukan pelanggaran seperti itu. Hanya pelanggarannya satu kali di hari itu saja. Seperti itu. Beda halnya ketika aman yang tadi datang terlambat itu kita beri sanksi atau kita kasih hukuman. Bisa saja nanti suatu saat dia kembali seperti itu. Selanjutnya, nah ini restitusi. Ini tadi kan langkah-langkahnya seperti apa? Tapi apa sih arti dari restitusi? Nah di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sampai kalau dosen tahun 2004. Nah, di mana langkah dan teori kontrol seperti ini. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Karena menurut teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi semua orang tuh bisa melakukan hal terbaik, maka kita menstabilkan identitas siswa itu sendiri. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu kayak apa? Kita validasi, benar nggak biasa? Karena berdasarkan teorinya bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Ketika tadi aman datang terlambat,
warna putih. Ternyata dia bangun kesiangan dan dia tidak ingin merasa kesiangan, cepat-cepat bangun, mandi, berpakaian dan langsung pakai sepatu. Tidak melihat sepatu apa yang dia pakai. Dan di jalan juga dia tidak sadar karena dia terus berlari. Nah, ternyata hasil dia berusaha untuk tidak telat itu malah tetap saja terlambat, dan juga sepatunya ternyata bukan sepatu warna hitam. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak tadi terlambat itu kita tanyakan keyakinan kelas kita itu apa sih? Keyakinan sekolah kita itu apa sih? Nah, jadi dia tahu, oh iya ya, saya ternyata tidak menjalankan atau saya melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini segitiganya kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama yang paling luar, dan kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian menstabilkan kita validasi tindakan yang salahnya dulu, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya untuk menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Memang benar, pasti ada orang lain murid lain ini yang pernah datang terlambat. Kemudian ketika memvalidasi tindakan yang salah, dapatnya kita ajukan pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika kamu butuh sepatu warna hitam kan sekolah, apa yang harus kamu yang efektif? Apakah harus pulang lagi ke rumah, pulang balik lari, atau seperti apa? Ternyata setelah kita ajukan pertanyaannya, oh ya Bu, bisa Bu, saya telepon orang tua saya, tapi saya boleh pinjam handphone ibu dulu misalnya, supaya orang tua saya mengantarkan ke sini. Itu kan solusi baik, win-win solusinya. Kemudian kembali ke menanyakan keyakinan. Nah, oke, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu sudah melanggar seperti ini loh. Apa ya, kamu ingin menjadi seperti apa? Karena dia melanggar yang peraturan itu. Nah, tapi jangan sebutkan pelanggaran ya. Kita langsung aja, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, saya ingin jadi anak yang menaati peraturan, datang tepat waktu. Hati-hati kan dia kembali mengutarakan pendapatnya. Kalau datang tepat waktu berarti dia harus bangun lebih awal lagi. Atau mungkin dia datang terlambat karena memang di rumahnya ibunya sibuk, tidak lihat jam atau jam di rumahnya mungkin mati. Jadi semua itu ada alasannya. Kita harus gali terus. Jangan langsung menjudge anak ini salah, anak ini jelek. Nah, ini salah satu budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya, adanya hari dagang sekolah. Kita singkat dengan nama HADAS, hari dagang sekolah. Nah, di sini kelompok-kelompoknya ada kelompok MMR, singkatannya makanan ringan. Nah, ini kelompoknya anak murid saya. Kemudian PMS, pedagang makaroni S. Kemudian ada juga BBCN, bola-bola coklat monggo. Kemudian NCN, es nutria cilok mie gelas. Ada juga ini kelompok jurnalis. Jam 8 sudah sold out. Padahal dia mulainya jam 7.15 sudah sold out. Ini sisa yang ada di bungkus-bungkusnya itu sudah dipesan sama orang lain, sudah PO. Jadi menunggu diambil oleh yang memesannya. Saya juga dulu tidak dapat ya dia dulu waktu itu. Kemudian ini yang dari semangat semuanya laki-laki. Walaupun laki-laki terus semangat jualan, menambah jenis dagangan karena awalnya jualan apa? Karena merasa sepi, akhirnya tambah lagi. Jadi di luar skenario dagangnya tambah lagi. Kemudian ini yang jualan juga semangat, alhamdulillah dapat banyak. Bawa rice cooker dari mana? Rice cooker kita pinjamkan di sekolah. Jadi kita saling kerjasama. Oke. Nah ini sekretaris juga sudah habis terjual. Oke. Terima kasih. Sekian paparan sosialisasi aksi nyata saya budaya positif. Mudah-mudahan dengan paparan dari awal hingga akhir bisa memberi semangat, motivasi, dan juga daya tarik Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam KGP angkatan selanjutnya, dan juga ikut berkolaborasi dengan saya dari saya mengikuti KGP hingga akhir kita mewujudkan budaya positif untuk sekolah kita. Jangan lupa subscribe
channel YouTube saya TF Belajar Berbagi. Silahkan. Ini terima kasih kepada yang memberikan arahan dan motivasi ke saya, dorongan dari fasilitator saya dan juga pengajar praktik saya. Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Kita saling diskusi saja ya. Kalau ada yang kurang atau apa silahkan ditambahkan, atau ada kesalahan silahkan dikoreksi. Apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau peraturan itu sudah tadi dikatakan udah ada ya, udah ada aturan. Yang kalau keyakinan itu bentuknya tadi apa? Keyakinan dibuat dirembukan bersama-sama. Kalau yang dirembukan itu masuknya keyakinan bukan? Kalau yang keyakinan itu kalau menurut pribadi bukan. Itu kan dia meyakinkan dirinya bagaimana itu aturan-aturan itu supaya kita yakin oh ya ini benar atau tidak, untuk meyakinkan itu. Kalau untuk keyakinan sebenarnya sama isinya aturan-aturan, hanya kalau keyakinan itu tidak dari satu pihak disepakatinya, disepakati secara bersama. Kalau di kelas berarti keyakinan kelas antara guru dan siswa. Biasanya muridnya siswanya ditanya boleh guru memaparkan kalau itu maunya seperti ini, kalian sepakat atau tidak. Ketika memang siswanya ada yang tidak sepakat, kita maksudnya istirahatnya jangan jam 9 bisa dimundurkan di jam 9.30. Keyakinan itu bersifat fleksibel, bisa dirubah sewaktu waktu sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa itu sendiri. Dan ketika hukumannya, kalau untuk peraturan adanya saksi, dan sistemnya itu menghukum. Kalau untuk keyakinan itu lebih kembali ke anak sendiri. Nah, dulu seperti masih ingat dulu keyakinan kita apa? Anak ibu tidak berkelamat, tapi kalau yang terlambat seperti apa? Jadi hukuman itu dikembalikan ke diri siswa sendiri supaya dia itu sadar bahwa oh iya dia tidak disiplin, dia melanggar keyakinan, kemudian apa yang harus dia perbaiki ya, tapi dia sadar sendiri hukumannya apa. Jadi bukan guru yang memberikan hukuman seperti itu. Jadi supaya sistemnya itu, karena kalau disiplin itu kan kembali ke diri sendiri. Kalau disiplinnya merasa dia tidak merubah diri sendiri, berarti dari luar dikasihnya masih kurang efektif. Ada yang mau menambahkan silahkan. Itu aja Ya. Mungkin bahasanya gitu keyakinan sama itu terlalu apa ya keyakinan. Mungkin kalau itu kan tadi kalau kesepakatan mungkin kalau ada kesepakatan bersama sih lebih leluasa gitu. Tapi kalau keyakinan mengarahnya itu ke ini ya. Emang sih Iya saya masuk tadi. mungkin kan bahasanya kalau keyakinan ya kan kalau sekarang yakin lebih yakin dalam diri, tapi kalau Gimana kita yakin? bahasanya kesepakatan bersama itu lebih leluasa karena memang beda itu sama. Jadi cuma bahasa doang sudah berubah. Nah, bagaimana yang tadi Pak Jaka bilang bahwa kayaknya dari diri itu supaya memang menyentuh ke diri anak itu sendiri, makanya disebutkan namanya keyakinan. Tapi cuma bahasa itu kalau ke anak kayaknya terlalu berat gitu. Nah, mungkin karena anak SD kita harus ngasih pengarahannya bahwa ini tuh sebenarnya hampir sama kayak peraturan, dikasih tahu, masukan. Karena memang ini kan bahasnya bahasa secara global ya, tidak mengenai anak SD, anak PAUD, anak SMP, SMA. Jadi memang kita pukulakan. Jadi kembali lagi ke gurunya untuk menanamkan ke pemahaman ke anak bahwa keyakinan itu seperti apa. Ya kan, ada yang saya lagi. Oh ya, ada informasi lagi untuk yang itu belum untuk yang belum PPD pendidikan profesi guru, otomatis nanti ketika dia ikut guru putra dia bisa langsung ikut PPD. Jadi bagi Pak Japar, Bu Erna, Pak Ramos, semoga ini ya ikut PPD. Ada undangan, ikut kita PPD dulu, ikut guru penggerak dulu supaya nanti minimal ada kampungan. Karena kan untuk dampak untuk PPD itu sangat panjang. Jadi sebenarnya guru penggerak itu banyak nilai
aja. Nanti kita bagi bersama-sama ikut. Malah tesnya itu sekarang dulu kan buat tahap 1 isi esai dan isi unggah surat pernyataan persetujuan paspor. Sudah itu ada tes banget soal kayak lagi banyak soal dari materi. Nah untuk saat ini dihilangkan sekolah langsung ke tahap 2 wawancara dan refleksi. Wawancara itu hanya meyakinkan jawaban esai kita betul atau salah. Kita mesti jawab seperti itu. Ini kan hubungannya, apakah hubungannya dengan tata tertib kelas, apa hubungannya secara umum dengan pembelajaran dengan semuanya itu? Semuanya secara global, mulai dari anak masuk ke sekolah sampai anak pulang sekolah. Iya, maksudnya ini yang saya masih agak kurang di sini tadi keyakinan kelas di sini. Kalau hukuman kita tahu penghargaan bla 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 kayak gitu. Berarti untuk sistem pembelajaran maksudnya. Pengganti peraturan, namanya jangan Oh, diganti. iya iya. Oh, berarti hubungannya peraturan kelas. Untuk peraturan kelas itu ada dibagi dua. Nah, kalau itu saya paham. Jadi kalau yang sekarang kita tulisnya peraturan kelas, dirubah, kita ubah namanya menjadi keyakinan kelas. Kita sepakati dengan anak. Karena kalau namanya peraturan, kita sudah tempel, anak mau terima mau tidak terima, itulah peraturan. Kalau keyakinan, itu disepakati bersama dengan anak. Kemudian ketika suatu saat di tengah jalan mau diubah pun bisa sesuai dengan kondisi. Nah, kalau kayaknya kalau untuk keyakinan di sini hubungannya sama apa ya? Riskan sih. Kalau tadi dibilang ada kesepakatan itu benar ya. Kesepakatan satu perjanjian. Yang namanya keyakinan itu tetap satu perjanjian di sini. Perjanjian kelas misalnya. Kalau hukuman betul misalnya ada hukuman, ayo kita berjanji antara guru dengan siswa mau apa nih kita hukumannya, mau seperti apa gitu loh. Tapi kalau keyakinan kan arahnya gitu. Tadi bilang itu mau apa? Itu sebetulnya keyakinan itu secara dalam begitu levelnya namanya. Kalau kesepakatan ada bahasa awalnya. Nah untuk bahasa dan pendidikan disebutnya secara misalnya itu namanya keyakinan kelas. Maaf ini saya agama. Iya, kita persilakan tadi kalau kesepakatan kan iya kalau kita melanggar ini kesepakatan. Yakin dua psikologi. Yakin itu keyakinan yang dalam hati mata. Ada aku yakin, ada ainul yakin, begitu. Jadi ini arahnya dari mana ini keyakinan ini? Kalau di dalam Islam. Iya, benar. Masalahnya hubungannya sama keyakinan. Adanya rukun iman, yakin percaya adanya Allah. Ini maksudnya keyakinan kelas. Tadi ada aturan, terus ada aturan, ada kesepakatan. Kalau ditinjau secara agama, ini kesepakatan. Kalau keyakinan sepertinya lanjut sekali. Karena ketika orang tidak yakin, maka dia tidak beriman. Ketika tidak yakin kurang iman yang ke satu, maka dia sudah tidak beriman. Maka qalbun mafsadah, maka hatinya menjadi rusak. Kemudian dinul mafsadah, maka agamanya pun akan menjadi rusak. Ketika keyakinannya. Nah ini kaitan dengan keyakinan kelas. Apa ini pelecehan terhadap agama atau seperti apa ini? Karena ini agama. Keyakinan kelas. Ini rancu itu dalam agama ini. Maaf ya. Kita belajar sama-sama. Bagus boleh terima. Jadi gini loh, kalau kita dengar ya. Jadi kita perdebatan nggak apa-apa kita ini gitu. Karena kalau saya pribadi ini maaf ya saya kalau saya mengamati untuk keyakinan itu berat. Masalahnya kita antara hukum dengan yakin ya. Kita nanti antara anak itu dikaitkan dengan antara keyakinan. Nah itu yang saya di sini tuh dari kok yang coba kalau mungkin kesepakatan tadi tidak Pak Jaka itu masuk di akal memang secara umum. Tapi kalau kesepakatannya tadi dikatakan bahwa mau apa ini kita misalnya dapat saksi ini maunya begini saya ini dari diri kita sendiri
gitu kan. Tapi di sini tetap ada kan hubungannya dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Oh saya nggak mau begini, saya maunya seperti ini. Kan kayak seperti itu. Kalau ini hubungannya dengan yakin, jadi nanti saat takut saya mengarah ke mana ya? Mengarahnya ke lain. Kalau kita mungkin pernah yang pendidikan ya, kita yang pendidik ini hubungannya dengan apa pembelajaran kayak gitu. Tapi kalau dia dengan keyakinan di kelas, terus hubungannya sama hukum yang tadi diganti masalah hukuman atau peraturan, itu kayaknya gimana gitu. Ya karena memang belum ke hati ya, jadi belum belum bisa menerima keyakinan pasti 100%. Oh butuh proses. Tapi kembali lagi di sini Bu, di sini kan ada istilahnya bahwa nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu harus selalu dijaga. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebaikan prinsip. Jadi itu artinya beda toleransi saja. Jadi sebenarnya keyakinan itu memang ini balik lagi kesepakatan kelas. Cuman kalau merasa itu terlalu masuk ke dalam diri harus 100% kayak semacam jadi loh keyakinan kita bahwa kita itu adalah mempercayai Allah Tuhan. Itu balik lagi iman. Kayak semacam satu keimanan. Nah, makanya kenapa namanya terlalu ekstrim di penggerak itu harusnya keyakinan kelas bukan keyakinan kelas supaya siswa itu kembali bahwa dia meyakini bahwa belajar di kelas itu ada sebuah aturan-aturan yang harus dia jalani. Seperti hari kita Islam kan, kita kalau kita harus yakin bahwa Allah itu ada, dan hari yakin kita harus beriman dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Begitu pun di sekolah, di kelas, kalau ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas, berarti kita harus mengimani itu, harus mengikuti aturan keyakinan yang ada yang sudah disepakati bersama. Kalau pukul. Kenapa? Kalau pukul kan. Maka enaknya kalau keyakinan itu kita melanggar, dia tidak mendapat hukuman, tapi dia kembali mengingatkan karena sudah yakin keyakinan soalnya dia ada oh iya ya ternyata saya sudah keluar dari kesepakatan atau keyakinan kelas ini, tapi oh iya berarti saya harus seperti ini kayak sebenarnya kita puasa nih tiba-tiba kita nyemen misalnya apa ya kalau di sini istilahnya makan hari puasa tiba-tiba bolong makan itu. Kan kadang-kadang iya ya, ternyata saya sudah melanggar nih, saya ternyata makan padahal lagi puasa tapi kok makan. Masih kalau itu nanti kita sadari, saya juga mungkin kayak ibu puasa juga, kok Allah juga masih menunggu. Nanti kita bedah lagi, Apa ya? Kalau melanggar keyakinan dia pukul. Makan kapal. ya kalau secara agama mungkin nanti kita sudah di minggu depan ketika ada bulan kita tanyakan untuk keyakinan kelas. Ini bisa rasanya yang kira-kira kesadaran gitu. Kesadaran kelas, kesadaran bersama antara karena kamu ini aku masih banyak ditentang karena ini melenceng dari kaidah. Mungkin itu dari saya. Jadi selipan begini. Terus selanjutnya mungkin saya juga kerjasamanya saya udah mulai berdoa dulu. Jadi nanti dulu mau seperti apa? Apakah tetap dibagi per kelas itu udah saja? Mungkin minggu depan juga saya buatkan dengan telepon datanya sama posnya nanti cuma. Kalau di kelas masing-masing berarti kita kerjasama setiap guru untuk mengecek jumlah guru awal pekan sampai akhir pekan sama atau tidak. Takutnya ada anak kita nggak tahu ya apakah di kolom mejanya atau di bawah ke rumah atau di kelasnya itu. Karena kita cuma ada 250 buku. Setiap apakah mau di kelas masing-masing atau disimpan di perpustakaan dan buku kayak dibuka setiap istirahat dari jam pulang. Pak Jabar mau bertanya? Nanti kita atur dibocorkan aja bukunya kita buatkan. Boleh Biasanya kalau bagaimana dari sini sedikit. Kalau
penggerak itu jangan dianggap susah ya, sebenarnya gampang. Insya Allah untuk Kabupaten Bogor ada kuota di angkatan 7. Kebetulan saya barusan di grup ASN. Kita di tanggal 19 Februari ada webinar semua sedinas pendidikan Kabupaten Bogor itu untuk penugasan dari angkatan 1 dan angkatan 2 yang sudah selesai wisuda. Jadi saya selama 9 bulan itu masih belum bergerak, masih calon karena belum lulus. Ketika nanti di akhir baru saya sudah bergerak, jadi masih calon. Saya kebetulan masuk di angkatan 4. Dan di angkatan 4 ini kita belajar 3 modul. 3 modul itu ada berantina dan semuanya mulai 10 modul. Nah kebetulan ya modul 1 ini ada 4 tentang filosofi pemikiran kerja di luar negeri. Jadi untuk penggerak ini kita kembali ke teori dalam negeri, tidak mengambil teori kerja di luar negeri. Kita kembali ke kita filosofi dari kerja di luar negeri dalam mendirikan tanah siswa. Jadi kembali lagi bahwa anak itu adalah segalanya. Kita kembali menghamba pada siswa. Nah, menghamba itu bukan berarti semuanya kita sujud syukur dan sebagainya, tidak. Tapi kita mengutamakan semua kepada siswa itu sendiri. Anak itu seperti apa? Yang kembali lagi bahwa semua berpusat pada siswa. Modulnya seperti itu. Kemudian yang kedua modul sudah tentang budaya positif dan juga tentang bagaimana kita memanajemen diri kita. Kalau misalnya anak berbuat kesalahan, kita tidak boleh langsung marah. Nah itu di manajemen seperti itu. Nanti juga di modul selanjutnya. Makanya bapak ibu yang silahkan ini si PKB-nya. Insya Allah semakin kesini angkatannya itu pembelajarannya program guru penggeraknya hanya sebentar. Saya cek, saya kan angkatan 4, angkatan 1, 2, 3, 4 itu 9 bulan. Jadi kalau yang bapak ibu kalau ibu-ibu yang hamil itu pas masuk positif hamil, habis pas lahir itu sudah selesai. Nah, tapi untuk angkatan 5 saya cek hanya 7 bulan. Nah kemudian angkatan 6 saya cek juga ternyata diperpanjang lagi hanya 4 bulan, mulai dari awal Agustus sampai akhir November. Jadi hanya 4 bulan diperpanjang lagi. Nah ada kemungkinan nanti bapak ibu yang datang di angkatan 3 mungkin pendek juga, apakah tetap 4 bulan atau diperpanjang lagi 3 bulan, 4 bulan begitu. Enggak, saya tidak susah. Mungkin yang sudah pernah ikut PPG ya, PPG dalam jabatan. Nah sama seperti itu. Jadi kita ngisi LMS, tugas-tugasnya webinar, dengan Zoom meeting dengan hasil kantor kita, kemudian pertemuan selama sebulan sekali, atau nanti kita didatangi sama pengajar praktik kita. Jadi pengajar praktik juga tidak gimana ya Bu ya. Kita ke sekolah hanya menanyakan cuma lihat guru CGP itu melakukan pengimbasan dari modul-modul yang sudah dipelajari selama 1 bulan kebelakang itu. Benar nggak ke anak-anak tuh ada perubahannya seperti itu. Jadi semuanya kalau kita laksanakan dengan baik, karena memang semua juga yang sudah kita jalankan secara baik. Hanya memang tahapan seleksinya itu yang agak panjang. Tahapan seleksinya ada 2. Yang pertama tahap 1 itu adalah administrasi berupa pengisian esai. Kemudian esainya itu apa yang sudah bapak ibu lakukan di komunitas. Jadi ceritakan lebih ke pengalaman kita seperti apa. Jadi sebenarnya bapak ibu yang terkendala IT bisa didampingi, tapi isinya silahkan berdasarkan pengalaman bapak ibu. Insya Allah kalau pengalamannya sudah panjang, bapak ibu yang sudah senior, insya Allah lulus di tahap 1. Nah setelah tahap 1 itu ada tes bakat sekolah. Nah itu sama seperti tadi, jadi hanya mengisi soal-soal seperti UKG, tapi itu bisa dari diri kita bisa lihat soal, bisa cari sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian yang kedua barulah tes wawancara dan diklatiki. Nah, diklatiki juga secara daring lewat Zoom. Jadi dikasih waktu kita berapa belas menit. Kita melakukan pembelajaran yang sudah disediakan, ada kelas bawah, kelas rendah, bebas, tidak harus sesuai dengan kelas kita mengajar. Tapi setelah itu baru kita menjawab. Setelah wawancara juga berdasarkan esai yang sudah kita isi di tahap 1. Jadi semuanya masih nyambung. Insya Allah bapak ibu yang mau gabung silakan. Kita niatnya bukan untuk syarat di pasal ya, niatnya menambah ilmu. Kebetulan memang saya juga daftar itu di
bulan Maret itu ya, saya sudah tanya, lu kita daftar, boleh silakan. Tapi tidak ada syarat untuk kepala sekolah itu harus berputra. Mas, karena beliau kan sudah Bapak Pengawas disampaikan bahwa untuk jadi calon kepala sekolah ada syarat kembali lagi ke dinas pendidikan daerahnya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, kita tetap semangat berbakti untuk pendidikan kita, guru bergerak Indonesia. Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Jadi setelah saya pernah buka di SIM PKB, di situ tuh ada syarat bahwa jadi guru penggerak itu masa kerjanya, maksudnya itu kalau harus lebih dari 10 tahun dari pensiun. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 tahun nggak bisa, di situ tertulis Anda tidak bisa mendaftar menjadi guru penggerak. Karena sudah mendekati pensiun. 10 tahun lagi pensiun. Karena masa kerjanya saya Kita nggak bisa. kurang dari 10 tahun gitu. Kalau ibu ingin ilmunya tidak usah jadi guru penggerak, Pak, bisa jadi pengajar praktik. Jadi di guru penggerak itu ada 3. Satu, fasilitator. Fasilitator tugasnya hanya bertemu secara daring. Nah, itu boleh dari kalangan guru, kalangan pengawas juga silakan. Kemudian yang kedua adalah pengajar praktik. Pengajar praktik dia mendampingi CGP dari awal sampai akhir juga. Dia bertemu langsung, yaitu di pendampingan individu setiap sebulan sekali untuk saya ya. Dan kemudian datang ke sekolah masing-masing CGP yang jadi asuhannya. Satu pengajar praktik itu mendampingi 5 CGP, 5 sampai 6. Jadi sebulan sekali itu keliling dalam sekian hari itu kan tugasnya. Jadi nanti melaporkan. Yang 3 barulah CGP. Jadi ketika kita tidak bisa CGP, silakan Bapak Ibu mendaftar di pengajar praktik atau menjadi fasilitator. Sama kok dulunya. Jadi tidak bisa nanti. Ada sertifikat juga nanti. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi saya mau ini kan Ibu Katrin, nggak apa-apa kan masih ada waktu ya. Dan tadi sudah jelas ya kalau bahasa apa namanya selama ini kalau guru penggerak itu menjadi semuanya bagi kita semua gitu ya. Karena coba bayangannya aduh pasti sulit gitu. Tapi kalau setelah dijabarkan sama Ibu Emma tidak sebegitu sulit. Berarti kita bisa. Tetapi tadi ada poin dari Ibu Katrin katanya kan harus betul dan lain sebagainya. Ibu mendapat emas. Ternyata kita juga bisa melakukan sebagai fasilitator dan sebagainya. Nah, untuk misalnya kita mendaftar sebagai fasilitator, ini kedua lagi apa sih itu pendidikan? Iya. Nah itu kan itu harus ada pendidikan dulu. Gimana? Atau latihan dulu atau gimana? Latihannya sebelum CGP lulus tahap pendidikannya ada. Nanti ada juga. Jadi semacam kita kasih tahu harus materinya seperti apa ada. Itu semacam instruktur gitu apa gimana? Iya, semacam instruktur. Kalau saya kurang tahu ya dalamnya seperti apa karena belum pernah. Cuman belum pernah mendaftar karena saya daftar dari CGP. Insya Allah tahapan selanjutnya setelah saya selesai. CGP ya? Kita praktek aja. Kan CGP, nah kalau beliau udah cocok ya. sudah tahu. Yang guru praktek sama. Pokoknya tugasnya itu jangan dianggap wah gini gimana enggak. Kita kan ada kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil itu kelompok yang satu pengajar praktik. Kalau kelompok besarnya itu yang sekelas dari beberapa pendamping praktik. Pengajar praktiknya. Jadi nanti kita kalau tugas bisa sharing. Kita bisa lihat juga di Google, di YouTube buat inspirasi. Nah, malah dengan adanya sekarang CGP Harus jadi menyisihkan. berbagi Yang jelas mah harus guru-gurunya kan saya hanya dari SD, ada yang dari SMP, dari SMA, SMK, ada faktor juga. Jadi kita berbagi sharing anak-anak di SMP sudah seperti ini, anak-anak di SD seperti ini. Jadi semuanya di CGP itu jadi kita belajar tentang